Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rizky P. dari kelas B dengan nomor NPM 23170511037. Di sini saya akan membuat video sebagai pengganti absensi terkait mata kuliah Sistem Paket Praktikum di pertemuan ketiga minggu lalu, di tanggal 10 September, karena saya tidak hadir. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi yang terkait dengan materi pada hari itu, yaitu tentang representasi pengetahuan. Langsung aja. Representasi pengetahuan adalah proses merepresentasikan pengetahuan dalam format yang dapat digunakan oleh komputer. Representasi pengetahuan melibatkan representasi pengetahuan dan fakta dalam bentuk simbolis agar komputer dapat memprosesnya secara efisien. Representasi pengetahuan merupakan alat penting yang memungkinkan komputer untuk bernalar tentang pengetahuan karena melibatkan pengungkapan informasi dalam ekspresi semantik atau representasi formal. Representasi pengetahuan mencakup metode untuk mengodekan fakta, hubungan antar fakta, dan aturan untuk membuat inferensi dari fakta dan hubungan tersebut. Kemudian ada akuisisi pengetahuan, adalah cara untuk akumulasi, transfer, dan transformasi keahlian dalam menyelesaikan masalah dari sumber pengetahuan atau pakar ke dalam program komputer. Jadi akuisisi ini gimana caranya supaya kita bisa nge-share pengetahuan-pengetahuan yang udah kita ambil dari berbagai macam data dan pakar, itu kita masukkan ke dalam program komputer atau base knowledge-nya atau knowledge base. Metodenya ada tiga. Pertama, wawancara. Itu berkomunikasi secara langsung dengan pakar. Jadi kita langsung ngobrol dengan pakarnya langsung. Menanyakan apapun yang ingin kita masukkan ke dalam program komputer. Kedua, ada analisis protokol. Pakar diminta untuk melakukan suatu pekerjaan dan mengungkapkan proses pemikirannya dalam menggunakan kata-kata. Jadi, mungkin bisa jadi seperti misalkan kita ngasih beberapa pertanyaan, kurang lebih sama seperti wawancara ya. Cuman mungkin ini lebih spesifik, lebih jelas gitu. Dan kita diminta gimana sih caranya proses pemikirannya dengan menggunakan kata-kata. Jadi eh, pada saat atau pada fase dia berpikir itu coba untuk disebutkan atau dilafazkan juga supaya kita bisa mengerti, oh ternyata seorang pakar berpikir seperti ini. Kemudian yang ketiga, observasi itu mengamati pekerjaan seorang pakar. Nah, kemudian dalam melakukan akuisisi pengetahuan, terdapat beberapa tantangan seperti pengetahuan yang tidak lengkap, pengetahuan yang salah, kemampuan pakar untuk menjelaskan pengetahuan, dan pandangan berbeda dari beberapa pakar. Jadi, beberapa informasi itu, kalau seandainya kita tanyakan antara salah satu pakar dengan pakar yang lainnya, itu belum tentu sama. Oleh karena itu, beberapa pengetahuan belum tentu semuanya valid dan bisa langsung kita validasi kalau itu benar. Karena bisa aja ada yang salah atau ada beberapa pendapat yang berbeda. Nah, hierarki pengetahuan pada 1989, Russell Ascough, guru besar di Wharton School, University of Pennsylvania, Amerika Serikat, menulis artikel menarik From Data to Wisdom. DIQW hierarki dikenalkan itu DIQW pyramid atau juga dipahami sebagai hierarki pengetahuan atau piramida pengetahuan. Dan DIQW sendiri merupakan singkatan dari data, information, knowledge, dan wisdom. Nah, data itu simbol yang merepresentasikan properti dari objek, kejadian, dan lingkungannya yang dihasilkan dari sebuah pengamatan. Informasi berisi deskripsi sebagai jawaban atas pertanyaan yang dimulai dengan who, what, where, when, and how many. Informasi adalah data yang sudah dipilih dan dipilah lalu diberi makna. Ya, kurang lebih ya mirip-mirip kayak bahasa Indonesia ya, yaitu 5W1H. Kemudian pengetahuan, informasi yang telah diproses lebih lanjut dan terintegrasi dengan aturan, pengalaman, dan keahlian untuk membuat keputusan atau memberikan saran. Dan yang keempat itu kebijaksanaan pemanfaatan dari knowledge yang telah diakumulasikan dalam jangka panjang dan bermanfaat dalam membuat keputusan-keputusan yang menyangkut masa depan. Jadi seperti ini piramidnya atau piramidanya. Paling bawah data, kemudian naik information, yang kemudian naik lagi ke knowledge, yang kemudian naik lagi ke wisdom atau kebijaksanaan. Nah, kategori representasi pengetahuan itu ada beberapa. Satu, representasi logika. Representasi logika yang menggunakan ekspresi-ekspresi dalam logika formal untuk merepresentasikan basis pengetahuan atau atau knowledge base ya. Proposisi adalah kalimat deklaratif atau pernyataan yang memiliki hanya satu nilai kebenaran, yaitu benar saja atau salah, akan tetapi tidak keduanya. Jadi dia cuma ada dua ya, antara benar atau salah, atau mungkin kalau seandainya di logika itu antara
true or false, atau satu atau nol antara dua itu. Nah, di representasi prosedural yang kedua, metode di mana pengetahuan direpresentasikan dalam bentuk aturan prosedural atau algoritma, dan dalam sistem pakar ini biasanya berarti pengetahuan diatur sebagai prosedural atau urutan langkah-langkah yang harus diikuti untuk mencapai hasil tertentu. Contoh, if temperatur lebih dari 30 derajat Celcius, dan hidupkan AC. If permintaan meningkat and persediaan nipis dan pemesanan barang. If pelamar kurang lebih dari sama dengan 25 orang lulusan komputer dan bisa diterima menjadi pegawai. Jadi dia ada aturan-aturan yang bisa dibilang nantinya aturan-aturan ini akan kita gunakan dalam metode inferensi untuk menentukan kesimpulan dari semua aturan dan juga fakta yang ada. Nah, aturan-aturan ini bisa dibilang sebagai em, data awal lah, data awal atau data pertama yang bisa kita gunakan sebagai acuan untuk menentukan kesimpulan berdasarkan fakta yang ada. Nah, yang ketiga ada representasi network, metode untuk mempresentasikan pengetahuan dan hubungan antar elemen pengetahuan dalam sistem. Contohnya adalah jaringan semantik, yaitu representasi yang mengekspresikan solusi permasalahan dengan menggunakan network atau graf berarah. Komponennya adalah sebagai berikut, ada node atau simpul, itu biasanya kalau digambar tuh dia titik ya, titik bulat hitam gitu. Merepresentasikan objek, kelas, konsep, atau situasi, digambarkan dalam bentuk kotak atau lingkaran tuh ya, antar kotak atau lingkaran. Kemudian ada arch atau link busur, merepresentasikan hubungan antara relasi antar node digambarkan dalam bentuk panah. Nah, kalau di sini contohnya node-nya itu menggunakan kotak, bukan lingkaran ya, dan berisikan teksnya. Nah, si panah atau busur ini itu merepresentasikan hubungannya. Contohnya yang dari patient with extra esophageal reflux symptoms ke bagian consider evaluation of non-G, itu ada representasi hubungannya yaitu without typical growth SX. Nah, kalau yang sebelah kiri dia with typical GERD SX. Nah, kemudian ada representasi terstruktur, cara mengorganisasi pengetahuan secara sistematis dan teratur sehingga dapat diproses dan diakses dengan efisien oleh sistem. Representasi ini bertujuan untuk mengatur informasi dalam format yang memungkinkan pemahaman dan manipulasi yang lebih mudah. Ada frame, untuk unit yang digunakan untuk merepresentasikan pengetahuan yang lebih kompleks yang menggambarkan objek pada domainnya. Ide hierarki frame hampir sama dengan ide hierarki kelas pada pemrograman berbasis objek, memiliki komponen sebagai berikut. Satu, nama frame, ya, yang menjelaskan nama dari objek, misalkan mobil. Kemudian ada slot, rincian atribut, dan karakteristik dari objek slot nilai atau value. Nah, slot ini misalkan warna, sebutan hitam, pemilik Tejo, merek Tesla, dan sebagainya. Nah, nanti dihubungin nih, pakai garis dan sebagainya. Nah, pada script, mirip dengan frame merepresentasikan pengetahuan berdasarkan pengalaman. Frame menggambarkan objek, sedangkan script menggambarkan urutan peristiwa. Elemen script adalah sebagai berikut. Kondisi input, start awal, track, variasi yang mungkin terjadi, prop, objek mendukung, role, peran yang dimainkan oleh suatu objek, scene, adegan yang terjadi, dan hasil result, kondisi yang terjadi. Contohnya seperti ini. Restoran script, track pertama ya, kondisi input start awalnya restoran strip, tracknya fast food restoran, terusnya ada customer, ada server, propsnya objek pendukungnya ada counter, tray, food, money dan sebagainya. Oke, kurang lebih seperti itu materi pertemuan ketiga, yaitu representasi pengetahuan dari sistem pakar praktikum. Saya mohon maaf jika ada kurang jelas atau kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.